Dunia sudah menghadapi pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun lamanya. Berbagai tindakan dilakukan untuk mengatasinya termasuk dengan penerapan karantina wilayah. Tapi pertanyaannya, perlukah Indonesia menerapkan karantina wilayah? Kami, tim dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta berpendapat bahwa karantina wilayah bukan solusi terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Saya, Apriliani Dewi Susana, akan menjadi pembicara pertama. Rekan saya, Herianto sebagai pembicara kedua, dan yang ketiga, Burhani sebagai pembicara ketiga. pendapat kami didasari oleh 4 argumen. Yang pertama, karantina wilayah tidak menyelesaikan masalah, yaitu menyetop penularan COVID-19. Yang kedua, karantina wilayah justru menimbulkan imbas berbagai permasalahan lainnya dengan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, penerapan karantina wilayah tidak ideal dan tidak akan ideal sehingga hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Dan yang keempat, karantina wilayah akan menimbulkan instabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Yang pertama, karantina wilayah tidak menjamin bahwa penularan atau penyebaran COVID-19 akan di-stop atau akan turun. Kita melihat dari pengalaman berbagai negara lain yang sudah menerapkannya, seperti Italia, Belanda, Australia, Turki, dan Singapura. Singapura contohnya, bahkan setelah penerapan yang ketat, di 28 Oktober kemarin mereka mencatat lonjakan kasus yang terbesar pernah ada 5.000 kasus. Kenapa? Karena karakteristik dari pandemi ini adalah akan selalu ada varian baru dan akan selalu ada lonjakan kasus baru. Yang kedua, karantina wilayah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan rakyat. Rakyat tidak lagi bisa bekerja, mencari penghasilan, memenuhi kebutuhan dirinya. Kita tahu hampir setengah dari rakyat Indonesia terserap pada sektor UKM dan non formal, sehingga mereka sangat bergantung pada mekanisme pasar setiap harinya. Mereka harus menjual jasa atau barangnya setiap hari, kalau tidak kelangsungan hidup mereka akan terancam. Akhirnya rakyat akan merasa takut, khawatir, stres, dan masalah psikologis ini kita tahu bisa menurunkan imunitas fisik. Kita tahu sehingga masyarakat akan lebih rentan justru terhadap berbagai penyakit. Silakan. Abdul lagi kamu. karantina wilayah tidak efektif dan tidak ideal. Sebab pemerintah belum mampu untuk memenuhi hak-hak rakyat seperti kompensasi. Jikapun ada kompensasi pun tidak secara merata. Ini akan rentan akan menimbulkan dampak yang lebih parah, yaitu penimbunan korupsi. Selanjutnya, bukan karena tanpa alasan saya bilang pemerintah akan memberikan dampak kepada tindak pidana korupsi. Yang pertama karena lemahnya sistem pengawasan dan lemahnya landasan hukum pada aturan karantina wilayah itu sendiri, sehingga tidak memiliki efek jera terhadap pelaku pelanggaran, sehingga masyarakat terkesan acuh terhadap peraturan tersebut. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum dan kesehatan membuat masyarakat lebih mengedepankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk mematuhi aturan yang ada. Jadi lemahnya landasan hukum yang menyebabkan lemahnya pengawasan mengakibatkan masyarakat acuh terhadap kebijakan adalah faktor penting bahwa karantina wilayah tidak ideal untuk diterapkan di Indonesia. Intinya apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat secara berkala mengatasi COVID tanpa mengabaikan faktor-faktor ekonomi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi kita untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Selanjutnya silakan. Nah, kami akan buktikan bagaimana karantina wilayah akan sangat berdampak dari berbagai aspek, diantaranya ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Ekonomi, tidak adanya produktivitas, tidak adanya mempengaruhi daripada industri, kemudian daripada perdagangan, kemudian dari nilai tukar rupiah, pariwisata, dan berbagai aspek yang lainnya. Nah, tentunya kalau kita melihat dari sisi sosialnya juga, ketika terjadinya karantina wilayah akan terjadi panic buying bagi mereka yang mempunyai finansial yang cukup, akan melakukan penumpukan barang sehingga terganggunya stok barang dan pendistribusian barang, dan ini akan membuat konflik sosial di masyarakat. Dan yang ketiga, politik, terjadinya demo, kerusuhan di mana-mana dan akan menimbulkan kepada ketidakamanan di buat negara kita. Bayangkan, Indonesia memiliki angkatan kerja 138 juta, 78 juta adalah informal. Ketika mereka nganggur, nggak punya pemasukan, tidak ada makanan yang mau dimakan, mereka akan melakukan pencurian, perampokan, kriminalitas. Belum lagi ketika mereka lebih banyak di rumah, KDRT, pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ini yang membuat mengapa kami tidak setuju dengan karantina wilayah. Kesimpulannya, sementara COVID-19 masih tetap perlu diatasi, rakyat harus tetap bisa melanjutkan hidup. Sehingga solusinya adalah pembatasan yang memperhatikan konteks kebutuhan di masing-masing wilayah, konteks tingkat resiko di masing-masing wilayah yang bisa beragam,
memperhatikan keragaman kondisi geografis, demografis masing-masing wilayah. Jalannya seperti PSBB, PPKM, dan penerapan protokol kesehatan, penerapan 3M. Demikian dari kami, tim STHI Jakarta. STHI Jakarta, yes, yes, mantap. Mahkamah Konstitusi, mantap.